Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi pembelajaran daring dari rumah yaitu dengan muatan PPKN tema 6 subtema 3. Nah, sebelum belajar anak-anakku ingat berdoa. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat. Harapan ibu kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah. Materi pokoknya adalah keragaman agama dan tempat ibadah di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Bentuk tempat ibadah setiap agama juga memiliki ciri khas. Mari kita pelajari tempat-tempat ibadah di Indonesia berikut ini. Jadi ada 6 agama ya, ingat itu anak-anakku. Pertama yaitu masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilakukan di masjid. Ciri khas masjid biasanya terletak pada bagian atapnya. Masjid sering dihiasi dengan kaligrafi. Di atasnya ada kaligrafi, ukir-ukiran. Yang kedua, gereja Katolik. Gereja Katolik adalah tempat ibadah untuk agama Katolik. Kegiatan-kegiatan agamaan seperti misa ekaristi biasanya dilakukan umat Katolik di gereja tersebut. Ya, kita melakukannya di situ untuk misa ekaristi. Ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Selain itu ada juga patung-patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Itu perbedaannya, Katolik ada dia gambar Yesusnya di salib itu. Yang ketiga, gereja Kristen. Ya, gereja Kristen adalah tempat ibadah umat Kristen. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian biasa dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Ciri khas gereja Kristen adalah salib berupa palang tanpa patung Yesus. Ya, ada salibnya tapi tidak ada patung Yesusnya. Bangunan gereja tradisional sering sekali memiliki sebuah menara atau kubah. Jadi untuk Kristen namanya gereja Katolik tempat ibadahnya, Katolik juga gereja, sama-sama gereja ya. Nah, yang ketiga adalah pura. Ini yang keempat. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi tembok. Ciri khas pura adalah pelinggih meru, yaitu menara dengan atap bersusun tinggi yang menyerupai pagoda. Lihatlah seperti pagoda, itu namanya pura. Terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi untuk menggelar beberapa ritual keagamaan Hindu. Pura lihat seperti pagoda bersusun dia atapnya. Yang kelima, wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Wihara juga sering disebut sebagai kuil, ya, disebut juga kuil dia. Wihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Di dalam wihara terdapat satu atau lebih ruangan untuk penempatan altar. Bentuk bangunan dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng. Ya, biasanya hampir sama, kadang kita tidak bisa membedakan mana wihara dengan kelenteng. Jadi gantung dibuat tulisannya nanti. Dan yang terakhir yang keenam adalah kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu di Indonesia. Bangunan kelenteng umumnya bernuansa arsitek Tionghoa. Bangunan biasanya didominasi warna merah dan kuning. Mudah-mudahan anakku mengerti dan memahami tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Terima kasih. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. 1. Menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. 2. Bermain tanpa melihat perbedaan agama. 3. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Terima kasih.